kulit buah akan dengan mudah terkelupas. Yang tertinggal adalah butiran-butiran rapuh yang berwarna putih yang siap kita nikmati. Sahabat R2 Indonesia, sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma pengen ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk berebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton, teman-teman. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R2 Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bareng saya Diki Marsaid, tentunya di hari Senin, yang tentunya pasti saya akan membahas info asik di seluruh dunia. Tahukah kamu, yang akan saya bahas sekarang adalah 10 buah langka yang ada di hutan Kalimantan. Ya, benar, itu ada di Indonesia. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingatkan untuk Anda semua, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng agar saya dan tim bisa memberikan info asik-asik dan seru menarik lainnya. Dan ini dia videonya. Yang pertama, buah yang langka yang ada di Kalimantan itu ada namanya buah ihau. Ya benar, kalian tidak salah dengar. Tulisannya adalah IHAU. Buah yang satu ini dikenal dengan beberapa nama sebutan. Ada yang menyebutnya ihau, dan masyarakat Tanjung Solor, Kabupaten Bulungan menyebutnya mata kucing karena buah ini dan bijinya mirip dengan mata kucing yang sangat bersinar. Nah, sedangkan masyarakat Dayak kayaknya di Tering Kabupaten Kutai Barat menyebutnya dengan buah duku. Buah ihau merupakan buah asli Kalimantan Timur dan mungkin juga ada di hutan-hutan wilayah Kalimantan lainnya, termasuk di hutan Malaysia dan Brunei Darussalam. Nah, dan bentuknya bundar sebesar biji kelereng dengan daging yang mirip dengan kelengkeng, dengan rasa yang manis tentunya yang juga menyerupai rasa buah kelengkeng. Tak heran sebagian masyarakat kota menyebutnya sebagai buah kelengkeng asli Kalimantan. Nah, yang kedua, buah yang langka yang ada di Kalimantan itu ada namanya buah wanyi. Nah, namanya agak sedikit aneh mungkin di telinga kalian di sana, karena buah ini hanya ada di Kalimantan. Buah wanyi ini dagingnya berwarna putih, rasanya manis keasaman, dan berbau sangat tajam. Buahnya lonjong seperti ini, dan bentuknya hampir mirip dengan mangga. Ukurannya sedikit lebih besar daripada mangga. Dan ada yang lebih bahaya dari wanyi ini, yaitu getah pohonnya. Nah, diketahui jika kita terkena getah pohon dari buah ini, kita bisa terkena efek gatal-gatal dan bisa mengakibatkan badan kita agak merah. Buah wanyi hidup di hutan Kalimantan, yang paling banyak terdapat di Kalimantan Timur tentunya. Sayangnya buah ini sekarang susah sekali ditemui, apalagi di daerah-daerah kota besar di seluruh Kalimantan. Kalaupun ada, palingan buah ini tinggal satu pohon aja yang masih hidup sampai sekarang. Nah, untuk yang ketiga, buah langka yang ada di Kalimantan itu ada namanya buah kaledang. Agak sedikit asing buat kita yang mungkin baru mendengar nama buah ini. Tapi di Kalimantan, buah kaledang termasuk buah langka di bumi Kalimantan. Nah, bentuknya persis dengan nangka. Demikian dagingnya dan ukurannya yang membedakannya sedikit. Kaledang merupakan buah yang mulai terlupakan seiring dengan habisnya hutan-hutan alami yang ada di Kalimantan. Sayang banget hutan mulai dihabisi demi keserakahan Indonesia. Nah, pohonnya dapat menjulang tinggi mencapai 30 meter dan berdaun lebar, serta pohonnya dan daunnya sedikit berbulu. Nah, pohon kaledang dapat berbuah sejak 5 tahun setelah ditanam. Tumbuh di berbagai jenis tanah dan umumnya di hutan tropis. Buah ini tumbuh dengan subur tentunya.
Buah kaledang rasanya manis dan daging buahnya terpisah dari bijinya, seperti buah nangka. Sensasi rasanya merupakan campuran antara nangka dan manggis. Nah, warna kulit buahnya itu warna jingga kemerah-merahan dan bentuk buahnya seperti buah cempedak. Nah, buah kaledang termasuk salah satu buah-buahan eksotis hutan Kalimantan. Ya, tepatnya di kota Borneo dan beberapa kota besar di Kalimantan, yang tumbuh merata di seluruh daratan pulau ini, khususnya di Pulau Borneo. Nah, jika buah nangka dibuka dengan pisau, beda dengan buah kaledang. Cukup kalian memutarnya. Setelah diputar, buah akan terbuka dengan sendirinya. Selanjutnya, biji-biji ranum berwarna orange yang terpisah dari kulit buah segera tampak dan menantang kalian untuk bisa menikmati dan mencobanya. Nah, rasanya pasti sudah pasti sangat nikmat dan sangat enak. Jika nangka dan cempedak saja tidak berbau, kaledang sama sekali tidak mengenal yang namanya aroma pekat seperti nangka dan cempedak. Sehingga mereka yang tidak suka buah yang beraroma pekat pasti akan menyukai buah kaledang ini. Nah, berikutnya nomor 4 di Kalimantan itu ada buah yang namanya buah tarap. Bukan tiarap, tapi buah tarap. Buah tarap mirip sekali dengan buah sukun. Nah, kulitnya bagaikan karet yang ditata rapi. Jika kita raba, kulitnya akan menempel ke telapak tangan seperti kaki cicak. Buah tarap adalah sumber energi sebab rasanya sangat manis dan tentunya sangat nikmat. Segera setelah kita memakannya, maka energi kita akan kembali fit dan kita akan segera pulih. Cara membuka buahnya ini juga cukup unik. Nah, buah tarap beda dengan yang lain. Kita nggak perlu pakai pisau, kita nggak perlu itu, kita hanya menggunakan tangan. Cukup membelah buah tarap secara membujur, kemudian kulit buah akan dengan mudah terkelupas. Yang tertinggal adalah butiran-butiran rapuh yang berwarna putih yang siap kita nikmati. Nah, sayangnya buah ini menyebarkan bau seperti cempedak. Sehingga bagi mereka yang tak menyukai buah yang mengeluarkan aroma yang agak pekat, mungkin tak akan menyukai buah ini. Nah, untuk yang kelima, buah langka yang ada di Kalimantan itu ada namanya buah rumbia. Kalau buah rumbia banyak terdapat di Indonesia karena rumbia adalah pohon sagu. Jadi buah rumbia adalah buah yang dihasilkan dari pohon sagu. Buah ini rasanya sangat manis, sepet biasanya diasinkan dulu untuk menghilangkan rasa sepetnya. Namun, sepetnya buah rumbia ini tidak sebanding dengan sepetnya buah rukem yang mentah. Jadi kalau kita langsung makan biasanya nggak masalah. Nah, yang keenam ada namanya buah kepayang. Nah, saat ini kita hanya kenal dengan istilah mabuk kepayang, tapi ternyata di luar sana, khususnya di kota Kalimantan, itu ada nama buah yang namanya buah kepayang, tetapi tidak bikin kita mabuk tentunya. Nah, kepayang itu adalah buah yang sudah langka. Dari biji buah ini ada isinya setelah melalui proses penanaman. Nah, maka isi dari buah biji ini bisa dimakan hingga kalian akan merasa keenakan dan seru. Sampai-sampai kalian bisa melupakan, menurut orang di sana, kalau kalian bisa melupakan kerjaan karena mabuk keenakan makan ini dan menikmati ini tentunya. Nah, yang ketujuh ada buah ramania. Buah ramania mungkin masih kita bisa jumpai saat ini saat musim buah di akhir tahun. Walau tidak terlalu banyak, buahnya bulat, berwarna hijau hingga kuning, bergelombol satu ranting. Buah ramania yang sudah matang bisa dikonsumsi adalah buah yang dagingnya sudah berwarna kekuningan dan memiliki biji yang bagian tengahnya. Rasa buah ramania manis hingga asam. Dan itu sangat cocok untuk kalian yang suka asam-asam sedikit. Nah, yang berikutnya ada yang ke-8, namanya adalah buah kalangkala. Buah kalangkala ini merupakan salah satu buah yang menjadi kekayaan alam bumi Kalimantan. Kalangkala banyak tumbuh di hutan pedalaman. Nah, kalangkala merupakan salah satu spesies dari genus Lythsea yang termasuk dari family Lauraceae kalangkala. Dapat hidup di daerah tropis dan subtropis dengan ketinggian 300 meter. Kamu bisa bayangkan tingginya seperti apa untuk memanen buah tersebut. Nah, tumbuhan ini tersebar di daerah Sarawak dan Sabah Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Kalimantan Timur, sampai ke kota Molucas dan New Guinea di Slik di tahun 2000-an.
Yang kesembilan ada namanya buah keramu. Buah yang satu ini pasti belum banyak yang kenal, karena namanya aja sudah tidak asing. Namanya bukan ikan kerapu, tapi ini adalah buah keramu. Selain informasi yang sangat terbatas soal buah ini, tumbuhan satu ini juga dijumpai di hutan-hutan Kalimantan dan jarang dijumpai di dekat pemukiman warga. Sangat jarang. Ini berarti buahnya hanya bisa kalian dapat ketika kalian terusur ke hutan pedalaman. Dan sangat jarang orang yang bisa menanamnya secara khusus. Dan yang ke-10, ini ada buah yang kalau nama nggak asing, tapi kita di Indonesia baru dengar. Namanya buah kasturi. Sama seperti aroma kasturi, tapi ini bukan parfum, tapi ini adalah buah yang ada di Kalimantan. Buah kasturi ini mirip dengan buah mangga, namun berukuran lebih kecil seperti buah sawo. Aromanya pun mirip mangga. Kulit buahnya pun berwarna hijau tua dan agak kehitaman. Nah, daging buahnya kuning hingga jingga dan rasa buahnya ini manis segar. Buah ini masih cukup banyak tumbuh di Kalimantan, namun hanya sedikit yang mengetahui soal buah ini. Nah, menurut kalian ada buah apa lagi yang harus kita bahas dan info apa lagi yang kita harus bahas bareng-bareng? Kalian bisa kirim notifikasi, info asik, informasi semuanya ke komen saya atau ke email kita. Kita akan bahas bersama dan kita akan review bersama info dari seluruh dunia yang Anda kirim. Nah, sebelum saya pamit undur diri, saya ingatkan untuk teman-teman sahabat R2, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya. Dan raih hadiah jutaan rupiah. Plus, mulai bulan ini saya akan hunting followers kita. Setiap konsep, setiap konten yang kita putar, kita akan cari followers dan subscriber kita yang sudah semua follow untuk dapat uang Rp100.000 langsung cash kita transfer. Jadi kita akan cari dan kita lihat dia follow semua, dia subscribe tidak. Kalau iya, kita transfer duitnya. Terima kasih, saatnya saya pamit undur diri. Saya Diki Mar Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat R2 Indonesia. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru, untuk jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Plus nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi teman-teman.